Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat. Ya, ada 3 sifat bilangan bulat. Pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kalau ibu buat rumusnya, A kali B sama dengan B kali A. Jadi di sini anak-anak posisinya yang kita tukar. Ya, kalau tadi A di sebelah kanan, sekarang A di sebelah kiri. Kalau sekarang B di sebelah kiri, maka B di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau kita buat contohnya anak-anak ya, tentang komutatif, misalnya ibu buat contohnya dalam bilangan min 8 kali 9 sama dengan 9 kali min 8. Nah, min 72 sama dengan min 72. Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak di sini, ini yang di sebelah kiri hasilnya 72. Yang di sebelah kanan juga hasilnya 72. Ya, ini di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan anak-anak harus sama ya. Tidak boleh tidak sama. Kalau ada yang tidak sama, berarti perhitungannya salah. Harus dicoba kembali. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Kalau ibu buat A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Di sini anak-anak, posisinya tidak ada yang berubah ya anak-anaknya. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah kelompoknya. Kalau di bagian kiri kita lihat yang dikelompokkan adalah A kali B. Tetapi yang di bagian kanan yang dikelompokkan adalah B kali C. Ibu buat contohnya. Misalnya min 2 ya dikali 10 dikali 4. Ya, atau ibu buat di bawah saja ya. Min 2 dikali 10 dikali 4 sama dengan min 2 dikali 10 dikali 4. Nah, kelompoknya kita kelompokkan yang sebelah kiri min 2 kali 10. Yang di sebelah kanan kita kelompokkan 10 kali 4. Maka jawabannya min 20 kali 4 sama dengan min 2 kali 40. Min 20 kali 4 jawabnya adalah min 80. Sama dengan min 2 kali 40, jawabnya adalah min 80. Jadi anak-anak, sebelah kiri dengan sebelah kanan nilainya harus sama. Nah, ini ya contoh asosiatif. Nah, sekarang yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Dari yang sedikit anak-anak, kalau kalian lihat ini 3 huruf, ini sekarang berubah menjadi 4. Disebar, artinya diperbanyak. Nah, tetapi nilainya harus sama. Ibu buat contohnya, misalnya 3 kali 6 tambah 3. Ya, sama dengan 3 kali 6 ditambah 3 kali 3. Lihat nih anak-anak, kalau di sini ada tanda tambah, maka di tengah seperti ini harus ada tanda tambah. Nah, biar tidak terjadi kesalahan. Sekarang kita lihat 3 kali 9 sama dengan 18 tambah 9. Ya, sekarang kita lihat nih anak-anak, 3 kali 9 berapa anak-anak? Ya, 3 kali 9 ini sama dengan 27. 18 tambah 9, 27. Sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sama. Nah, di dalam distributif ini anak-anak atau penyebaran, ini ada di dalam kurungnya boleh tanda plus, boleh juga tanda kurang.
Nah, kalau tanda kurang bagaimana? Kalau di sini kurang anak-anak, maka di sini juga harus kurang. Ya, Ibu buat contohnya. Misalnya 7 dikali 6 kurang 5. Sama artinya dengan 7 kali 6 dikurang 7 kali 5. 7 kali 1 sama dengan 7 kali 6 anak-anak 42 dikurang 7 kali 5 35. 7 kali 1 ini 7 sama dengan 42 kurang 35 sama dengan 7. Jadi jawabannya di sebelah kiri 7, di sebelah kanan juga 7. Ya. Inilah sifat-sifat bilangan bulat yang telah kita pelajari. Kalian boleh catatkan dan kalian lihat cara kerjanya dan kalian harus pahami sehingga nanti kalau ada soal kerjakan seperti contoh yang Ibu buat, ya. Jangan kerjakan sesuka hati. Kerjakan seperti contoh yang Ibu buat. Nah, kalau sudah mengerti anak-anak sampai di sini, maka Ibu akan memberi contoh tentang soal cerita. Ya, soal cerita dalam bilangan bulat. Nih, Ibu buat dulu soal cerita. Ya, soal cerita. Nih, nomor 1. Seekor ikan berada di, atau seekor ikan berada misalnya 8 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut naik setinggi 2 meter. Tentukan posisi ikan sekarang. Nah, kita buat dulu penyelesaian ya anak-anak ya. Biasakan selalu buat penyelesaian. Nih. Nah, pertama kita harus baca dulu soalnya anak-anak. Seekor ikan berada 8 meter di bawah. Nih anak-anak ya. Di bawah. Ibu hitamin nih. Di bawah. Di bawah ini sama artinya dengan -8. Ya. Ikan tersebut naik setinggi 2 meter. Naik, nih naik. Berarti kalau naik berarti tambah 2 meter. Sama dengan ya -8 ditambah 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Ya, -8 tambah 2 ini -6. Maka posisi ikan sekarang, posisi ikan 6 meter. Di mana anak-anak? Karena di sini tanda minus, maka posisi ikan 6 meter di bawah. Ya, di bawah permukaan laut. Nah, ingat ya anak-anak ya. Kalau dia di sini -6 hasilnya, maka dia di bawah.
Kalau dia positif berarti di atas permukaan laut. Nah, contoh yang kedua yang Ibu akan buat. Ya, contoh kedua. Contoh kedua yang akan Ibu buat. Misalnya, nih contoh kedua. Seekor burung terbang pada ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Kemudian turun 5 meter dan naik kembali setinggi 7 meter. Tentukan ketinggian burung sekarang. Penyelesaian. Nah, lihat deh anak-anak ya. Di sini ada seekor burung terbang pada ketinggian 30 meter di atas. Ya, di atas berarti dia positif. Ya, di atas permukaan laut. Kemudian turun 5 meter. Turun berarti nih anak-anak lihat nih, turun berarti dia kurang 5. Dan naik kembali. Nih, dan naik kembali. Naik berarti tambah. Dan naik kembali 7 meter. Maka sekarang 30 kurang 5 sama dengan 25 tambah 7. Sama dengan 32. Jadi ketinggian burung sekarang Ibu buat di sini anak-anak ya. Nih. Ketinggian burung sekarang, ketinggian burung 32 meter di atas permukaan laut. Nah, lihat ya anak-anak ya. Karena dia positif hasilnya, maka dia berada di atas permukaan laut. Nah, contoh ketiga yang akan Ibu buat ya. Contoh ketiga. Nih, contoh ketiga. Suhu dalam ruangan 16 derajat, atau Ibu buat nih min 6 derajat Celcius ya. Suhu di luar ruangan 29 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu. Tentukan selisih suhu di dalam dan di luar ruangan. Nah, penyelesaiannya nih anak-anak.
dibaca dulu, kemudian dipahami, dan nanti dicoba dalam bentuk soal yang sudah Ibu sediakan ya. Penyelesaiannya pertama lihat suhu dalam ruangan -6 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan, ini di luar, ini di dalam, ini di luar. Nah, kalau katanya di sini selisih anak-anak nih, selisih itu rumusnya selisih sama dengan nilai besar dikurang nilai kecil. Nah, ini harus dihafalkan ya anak-anak ya. Rumusnya selisih sama dengan nilai besar dikurang nilai kecil. Ya, jadi kita lihat nak, ini selisih sama dengan nilai besarnya yang mana? Tuh ada -6, ada 29. Maka nilai yang besar adalah 29 dikurang. Nilai kecilnya berapa nak? -6, berarti -6. Ya, jadi jawabnya 29 ditambah 6 sama dengan 35. Selisih suhu sama dengan 35 derajat Celcius. Ya, gampang ya anak-anak ya, pelajaran tentang bilangan bulat ya. Nah, kalau ini sudah kalian catatkan di buku catatan, kalian boleh mengerjakan tugas yang Ibu sudah buat. Kerjakan sesuai dengan contoh. Jangan dibuat asal-asalan ya anak-anak ya. Karena sebenarnya pelajaran matematika itu apabila kita mengerjakannya sesuai dengan contoh, itu menjadi pelajaran yang mudah ya. Yang penting kalian memperhatikan contoh-contoh yang sudah Ibu buat dan dipahami. Nah, demikianlah pelajaran kita tentang sifat-sifat bilangan bulat dan soal cerita pada bilangan bulat pada hari ini.